Bismillahirrahmanirrahim. تعلم أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم فلا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد تفرقه کشیده. گروهی میگن که تو خدایی، بعضی میگن که پسر خدایی، بعضی هم میگن که پیغمبر خدا. اگر نبوت‌های پیامبران و شریعت خدا را یک سری به فراموشی سپرد که جهان را پیش بهش می‌ایستد من از آنچه مردم درباره‌ام میگویند و منو بدتر از یک انسان میدانند بیزار با گفتن آن سخن مرتکب معصیت بزرگ آنچه که مرا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baruch Hasem Baruch Ata Adonai Elohenu Melek Haolam Ki Adonai Elohenu Elohai Ha Elohim. Segala puji hanya bagi milik Allah. Ya, Elohenu Melek Haolam, yaitu Tuhan alam semesta, Raja alam semesta. Ki Adonai Elohenu Hu Elohai Ha Elohim. Tuhan kami adalah Allah yang Maha Esa, Tuhan yang benar dari segala apa yang mereka persembahkan, dari bagaimana apa yang mereka sembah, dari apapun yang mereka pertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kami adalah Elohe Abraham, Tuhan kami adalah Tuhan Ibrahim. Elohe Ismail, Tuhan kami adalah Tuhan Nabi Ismail. Elohe Ishak, Tuhan kami adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ishak. Elohe Moshe, Tuhan kami adalah Tuhan yang disembah oleh Musa. Elohe Aaron, Tuhan kami adalah apa yang disembah oleh Harun. Elohe Yeshua Hamasiah, Tuhan kami adalah apa yang disembah oleh Yesus Kristus. Elohe Ruaha Ahmad Muhammad Salam, dan Tuhan kami adalah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia berkat-Mu yang melimpah ruah, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Boleh kiranya adinda saya Joseph Stefanus ini suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Banyak pribadi yang mendengar firman Tuhan tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Banyak pribadi yang dipanggil tetapi sedikit sekali yang terpilih. Boleh kiranya Tuhan jamah, Tuhan perbaharui, Tuhan lawat Joseph ini menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Konsep ketuhanan di dalam Islam seirama, senada sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Toha ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani annallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya aku. Fa'budni wa aqimis shalah. Maka dirikanlah salat li zikri untuk mengingat aku. Konsep ketuhanan di dalam Islam sangat jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jelas Tuhannya satu, tidak seperti Tuhannya Joseph. Tuhannya Joseph, firman menjelma menjadi manusia, sedangkan tidak pernah ada Yesus mengatakan firman menjelma menjadi manusia. Tritunggal tidak pernah diajarkan oleh Musa. Kalau orang Kristen menyembah Roh Kudus, Musa tidak pernah kenal dengan Roh Kudus. Ya, Kejadian 1 ayat 2, ternyata Ruah Elohim itu adalah perempuan, Roh Kudus itu perempuan kalau menurut Kejadian 1 nomor 2, tapi roh kebenaran yaitu Nabi Muhammad itu laki-laki. Dan lebih parahnya lagi, Joseph ini kalau dalam Katolik, saya banyak teman Protestan, mohon maaf Joseph ya, Katolik itu memperberhalakan Bunda Maria.
Kalau di dalam gereja Protestan tidak ada doa novena. Kamu tahu esensi dan hakikat doa novena itu menyembah kepada Bunda Maria. Saya tunjukkan datanya kepada Anda. Perhatikan ini Joseph ya. Novena 3 Salam Maria. Bunda Maria, perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Dengan sangat aku mohon pertolonganmu dalam kesulitanku ini. Jangan hendaknya engkau meninggalkan aku, sebab aku yakin engkau pasti dapat menolong meski dalam perkara yang sulit, yang sudah tidak ada harapan. Engkau tetap menjadi pengantara bagi putramu. Tuh, bahkan Bunda Maria ini bisa menolong, disembah oleh orang Katolik. Makanya orang Protestan mengatakan Katolik adalah memberhalakan Bunda Maria. Karena ada Goa Maria di gerejanya, atau terpisah seperti di Kuningan Jawa Barat di Cigugur ada doa Goa Maria. Di dalam gereja Protestan tidak ada. Jadi konsep ketuhanan di dalam Kristen ini tidak ada sebuah konsensus. Kalau kamu tanya umat Islam, "Mar Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Allahur Rabbi. Tuhanku itu adalah Allah. Tapi Kristen, bagaimana dan seperti apa Tuhannya? Jangankan kamu membahas Bunda Maria. Sekarang saya tanya, di mana di dalam perjanjian, bukan perjanjian baru, di mana di dalam Torah, Sefer Beresit, Semot Vaikra, Bamidbar, Devarim, ada firman Tuhan yang mengatakan, Payomer Elohim Anahnu Aba Pehaben Peruah Hakodes Eloheha. Kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan kalian. Cari sampai dunia kiamat, tidak pernah Musa mengenal Roh Kudus. Apalagi dipertuhankan. Tertulis di dalam 5 kitab Musa saja, Roh Kudus tidak ada. Tunjukkan kalau Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah kalau ada. Kenapa kalian menyembah Roh Kudus? Roh Kudus itu Jibril. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kamu memahami tentang konsep Tritunggal? Di mana dalil Tritunggal di dalam Bibelmu? Tolong jelaskan. Joseph, kasih sukacita, damai sejahtera. Kamu jangan terlalu tegang menghadapi saya Joseph ya. Jangan terlalu tegang, hadapilah kebenaran firman Tuhan Joseph. Jelaskan konsep ketuhananmu dan apa saja yang saya pertanyakan, tolong kamu ulas, tolong kamu jawab. Terima kasih atas kesediaanmu berdiskusi dengan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Joseph adikku, evangelis terkemuka di dunia, evangelis Yonatan Nandar, haturkan terima kasih. Kita berbicara mengenai teologi, konsep teologi, tetapi yang dibahas dari tadi Mariologi. Ini evangelis model mana ini? Tapi tadi sebelum saya mau bahas argumentasi saya nanti dengan substansi dan juga data, dari tadi kan dia nyerocos saja gitu kan. Ngomong Roh Kudus itu Jibril di air. Roh Kudus itu Jibril, siapa yang menyembah Roh Kudus? Oh ternyata Roh Kudus itu bisa jadi belah dua ya Nanda? Amuba ya? Tadi di awal katanya Roh Kudus itu Muhammad, laki-laki. Di akhir bilang Jibril. Wah Nanda, pengacara mana yang bisa lolos kamu? Tes psikologi, bisa ada 2 kepribadian berbeda di sini. Tadi menjelaskan Roh Kudus itu Muhammad, tiba-tiba Roh Kudus Jibril. Urusan kamu ya. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang Maria, tadi saya di akhir sempat mendengar mana tunjukkan orang Yahudi atau dalam perjanjian lama menyembah Memra atau menyembah Firman atau apalah gitu ya. Pertanyaan kamu tuh aneh-aneh. Oke, kita buka di sini datanya. Saya flip kamera dulu. Tadi kita flip kamera dulu ya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang saya tidak pakai ini ya on cam dulu karena agak ribet nih laptop saya. Oke, di sini web Sefaria ya. Ini Sefaria. Oke, ini website Sefaria. Ini Targum Yonatan ya, Deuteronomy ya. Wah, Nanda pasti tahu nih Deuteronomy. Ini dikatakan di sini. For what people so great to whom the Lord is so nigh in the name of the word of the Lord. Nih, bisa bahasa Inggris gak? S2 kan harusnya bisa bahasa Inggris loh. Nih, the word of the Lord nih diakui di sini oleh orang-orang Yahudi. Ini Sefaria loh, kesukaannya orang Islam, kesukaannya Uniriva. Nih, word of the Lord sitteth upon his throne. Firman Allah, firman dari Tuhan duduk di atas tahtanya yang maha tinggi. Cedar orang Yahudi ternyata menyembah Memra, menyembah firman. Nih, ini baca nih ya. Oke, saya karena sebentar waktunya ini, Nandar ini banyak sekali ya ini ya. Kita buka ini ya, Dr. Benjamin de Sommer. Dia adalah guru para rabi-rabi Yahudi. Nah, di sini di bab ke-8, menit ke-8, ini nanti dia membahas tentang Tritunggalnya, kekristenan. Di sini dikatakan bahwa orang Yahudi tidak berhak untuk menolak apa yang disebut dengan konsep Trinitas. Ya, ini bisa ditonton. Ya. Tuh, God as unity in plurality, continuity with Christianity. Silakan ditonton.
saya kasih data ini. Kemudian tadi pertanyaannya, ini banyak sekali pertanyaannya. Oke, kamu membentur-benturkan Protestan lagi dan lagi. Sorry Nandar, kita punya yang namanya itu adalah ekumenisme. Kamu gak tahu apa-apa ya? Oke, saya buktikan sama kamu. Ah, ini dia. Kritik. Nih. Ini yang tidak dimiliki oleh Islam. Kalian terpecah sama satu golongan yang masuk surga. Kasih tauhid kamu nggak jelas kamu. Konsep tauhid yang kamu jelaskan itu konsep tauhidnya atau asma atau 20 sifat oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang benar dong, konsep tauhid kok cuman innani anallah, innani anallah. Lihat di sini. Ini ecumenical relation. Bahkan di sini gereja-gereja Protestan bergabung dengan gereja Katolik OTW nih Nandar. Lihat ini nih, evangelis. Lihat ini. Oke, kita buktikan lagi kurang. Oke, kita buktikan lagi ya. Kita buktikan lagi bahwa bahkan gereja Lutheran sendiri, bahkan Martin Luther sendiri Nandar, kamu kan nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa alasan kenapa Martin Luther memisahkan diri. Nih, lihat di layar saya, ini data saya mahal ini Nandar. Ini adalah Cyclopedia, ini websitenya orang Lutheran. Nih, Teaching About Mary, Mother of Jesus. Ini perkataan dari siapa? Perkataan dari Luther, Martin Luther. Nanti kita lihat di sini. Ini The Book of Concord. Book of Concord ini adalah bukunya Martin Luther yang menganggap Maria terberkati, perawan tersuci, dan tetap perawan, dan is most worthy of the most ample honors. Evangelis model apa ini nggak tahu Martin Luther nih? Oke, ini karena waktunya singkat, jadi saya tidak bisa menjawab padahal saya sudah menyiapkan data sebanyak ini. Saya mau memberikan pertanyaan satu saja. Kalau Anda bilang kami penyembah Maria, Anda bisa menjelaskan nggak kenapa Anda menyembah kuburan? Mana mukamu, Sep? Jangan sembunyi. Saya sudah bilang ribet nanti kalau saya harus muter-muter balik kamera. Enggak apa-apa. Kenapa kamu mau diskusi dengan saya, mau melihat data saya atau melihat muka saya? Kamu kok takut banget? Kamu kok takut banget dengan muka saya? Udah nggak usah ada alasan, jangan terobsesi dengan muka saya. Oke, nangis kamu ya. Terobsesi dengan muka saya, udah fokus sama data. Jangan nangis kamu. Kamu mau nangis makanya di close cam ya. Oke, dengar ke saya. Oke, udah ini waktu saya nih. Ayo dimulai. Jangan nangis Joseph, gentle gitu dong. Kalau buka kamera belakang ya konsekuensi, saya juga sama. Sep, di mute Joseph. Saya tidak mempertanyakan apa yang kamu jawab. Yang saya tanyakan adalah di mana Musa menyembah Roh Kudus. Satu, kamu cari sampai dunia ini kiamat, di dalam Torah tidak pernah Musa menyebut Roh Kudus. Di dalam Sefer Beresit, Shemot, Vaikra, Bamidbar tidak ada Roh Kudus. Kamu cari. Itu yang pertama. Jangan kamu kenapa mau nangis ya? Justru di dalam ajaran Musa kamu baca ini ya, di dalam Sefer Shemot, Ferek Esrim Misfar Stayim. Coba, kenapa kamu takut banget sama saya? Nih Joseph, perhatikan ya. Ini saya ajari kamu caranya berdebat. Joseph, perhatikan ini. Ya, Keluaran 20 nomor 2 ya, jelas Tuhan itu adalah esa. Tapi bukan ini yang saya permasalahkan. Nih Joseph, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Gereja Katolik justru membuat patung Maria, patung Yesus, patung siapa lagi itu, patungnya Paulus dan lain sebagainya. Padahal di dalam bahasa Ibrani sendiri, lo ta'aseh leha pesel, jangan membuat bagimu patung. Kenapa kamu membuat patung? Wehal temunah aser basamayim, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun ya di langit. Kemudian mima'al fa'aser ba'ares mitahat fa'aser bamayim mitahat la'ares. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Nah, kamu kenapa? Kok close cam? Mau nangis kamu? Ya, nggak apa-apalah. Nah, ya, tampilkan wajahmu Joseph, biar orang tidak berpikir kamu menangis. Nih, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana umat Katolik itu menyembah patung. Nih, Joseph. Ini tuh, kamu tadi menunjukkan video orang nyium makam. Di dalam agamamu saja menyiui patung, padahal patung dilarang di dalam Torah. Kemudian
orang-orang Katolik menyembah Bunda Maria di dalam doa novena, di dalam doa rosario. Nih Joseph, jangan nangis kau ya. Kita lihat Bunda Maria perawan yang berkuasa. Di dalam Protestan gak ada yang bilang Bunda Maria ini berkuasa. Bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak ada yang tidak mungkin itu hanya Allah. Loh, berarti Katolik menyembah Bunda Maria karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Dengan sangat aku mohon pertolonganmu. Kalau di dalam Islam ihdinas siratal mustaqim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, jangan gemetar Joseph. Lihat wajah saya yang ganteng rupawan ini Joseph. Jangan luluh kamu, jangan pucat, jangan panik. Saya di dalam Yohanes 14 ayat ke-16, di dalam Yohanes 16:13 itu bukan Roh Kudus, tapi Nabi Muhammad. Saya tidak mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Nabi Muhammad. Yang saya katakan, roh kebenaran di dalam Yohanes 16:13 adalah Nabi Muhammad. Yohanes 14 ayat 16 adalah Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang berbunyi, Payomer Elohim anahnu aba pehaben peruah hakodes Eloheha. Berfirmanlah Tuhan, kamilah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan kamu. Di mana? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, di mana Yesus menyatakan bahwa Dia firman yang telah menjadi manusia? Yang ketiga, di mana dalil Tritunggal? Kalau kamu bertanya kepada saya, Marobuka, siapa Tuhanmu? Allah. Kalau Katolik, Bapa, Anak, Roh Kudus, patung Bunda Maria. Ya, kalau dalam Islam, innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah. Dalam doa rosario, segala puji bagi Bunda Maria, Bunda Sorgawi, Bunda Allah. Jeder kamu. Tobat Joseph, kasihan aku lihat kamu. Mohon maaf Chef ya, inilah diskusi caranya begini Chef. Jangan panik ya Chef ya. Nah, jangan panik banget Joseph, agak tega aku. Aduh, Joseph nih senyum. Oke, Chef. Ya, karena saya laki-laki normal, jadi saya tidak bersikap seperti Anda bersikap. Saya juga normal, keles. Panjang, Oke, gede, kita besar. gantian dengan saya silakan. berbicara ya. Silakan Anda diam. Begini cara diskusi, tidak usah banyak basa-basi, tidak usah banyak framing liar, lebih baik kita fokus pada data. Oke, Nandar tadi bilang di mana perkataan Musa, di mana dalam kitab Torah, Deuteronomi itu apa Nandar? Woi, malu lu kagak bisa bahasa Inggris. Ini ulangan. Perjanjian lama bukan ulangan itu. Pekok, kok saya dari tadi aneh-aneh. Saya dengar Deuteronomi itu apa? Enggak ada Musa bilang Deuteronomi ini dari mana coba? Ulangan ini dari mana? Sorry, saya keluar kata-kata pekok itu. Kenapa? Masa nggak tahu Deuteronomi loh? Nggak tahu Deuteronomi, dan di sini juga dikatakan ini tadi sudah jelas. Di sini dikatakan disembah ini firman Tuhan ini. Masa saya harus ulang-ulang? Dan Anda juga belum menjawab pertanyaan saya, konsep tauhid mana yang kamu maksud? Konsep tauhidnya Ibnu Taimiyah atau konsep tauhidnya Abu Hasan Asy'ari, atau mau yang paling parah? Oke, kita buktikan ya. Oke, Anda dari tadi bilang penyembah manusia, jedar, Protestan gak ada protes. Saya tadi sudah tampilkan data dari website Protestan punya, mereka menghormati Bunda Maria. Mereka mengikuti novena Bunda Maria. Teman-teman Protestan banyak yang datang ke Gua Maria dan tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena kita buka dalam Alkitab Yohanes 11 ayat 25, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup. Maka orang-orang kudus yang percaya kepada Tuhan Yesus termasuk Bunda Maria dan Santo Yosef itu yang masuk dalam Communion of Saints, persekutuan para kudus. Nggak tahukah evangelis? Ya, tapi nanti kita akan buka dari data sendiri dari Islam sendiri. Ya, kita buka bagaimana dalam Islam mereka juga menyembah manusia. Ya, kita buka tawasul kepada orang saleh. Lihat ini, jeng. Kalau saya nggak cuma narasi-narasi doang, saya tampilkan data di sini. Tawasul dengan orang saleh yang masih hidup. Nyontek lo Islam, sadar diri dong, udah nyontek nunjuk lagi. Nih, ya kita sampaikan di sini bagaimana tawasul ini apa? Sarana, mengambil sarana agar doa dapat diterima dan dikabulkan. Kita orang Katolik, orang Ortodoks juga Nandar, orang Lutheran, orang Anglikan, kita percaya orang-orang kudus itu bisa menyampaikan doa kita kepada Yesus Kristus. Nah, di dalam Islam sendiri, di sini dikatakan apa? Nih, ada 5 jenis tawasul, perhatikan. Tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan orang soleh yang hidup, tawasul dengan orang yang telah meninggal, buset sama mayat, pantesan aja tadi ngeliat cium-cium kuburan. Tawasul dengan yang belum wujud, waduh apaan nih, jin nih, belum wujud. Dan tawasul dengan benda mati, wah Hajar Aswad nih.
Ya. Hah? Inilah dalam Islam kesesatannya. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, kamu ngikutin caranya orang Katolik yang lagi kamu serang sekarang. Kamu juga meminta tawasul wasilah. Bedanya kami nggak nyium kuburan. Yang kamu tadi sebutkan, tadi tampilkan tadi. Kamu sudah bawa itu di hadapan pada saat saya dan kamu diskusi di ruangan Kak Ica Nainggolan. Kamu bilang itu penciuman patung itu sebagai sakramen. Ketawa nggak tuh? Penciuman patung sakramen. Nggak tahu gereja Katolik sakramennya ada berapa. Maria dikatakan sebagai santo. Sejak kapan Maria itu santo Maria? Ya? Evangelis model apa kamu? Ya. Nah, saya tampilkan juga, izin ya data saya nih. Saya sudah rangkum ini semalaman Nandar buat diskusi saya sama dengan kamu. Jeng. Kemarin ada yang bahas tentang logos. Ya, kita buktikan Islam itu terpengaruh dengan logos. Nih, kitab saya dari Sejaratul Al-Kaun Ibtul Arabi, dari Syekh Husain Nasr Islam dalam Cita dan Fakta, dan dalam Syekh Nuruddin Araniri. Kita buka di sini. Muhammad lu itu ternyata nyontek dari konsep logos. Makan tuh. Nih, Islam menganggap semua nabi sebagai suatu aspek dari logos. Nabi lu no logos. Nih, Pilo mengatakan bahwa logos merupakan makhluk yang pertama. Nih, lebih lanjut umat Islam menisbatkan pada Nabi Muhammad apa yang dinisbatkan pada Yesus sebagai logos. Nyontek Muhammad mau sama kayak Yesus. Ya. Ini nanti imbasnya ke Nur Muhammad. Nah, silakan nanti dijelaskan, Inilah yang disebut dengan Platonis. Nah, ini Nandar gue ajarin lo nih sama Uniripa kalau si Ripa nonton di room lo. Nih, Demiurge, ya, eksistensi yang tidak setara dengan Tuhan, bukan Tuhan, tetapi mengatur alam semesta. Ini adalah Demiurge dan istilah ini ada di dalam personalitas Muhammad. Nih. Ya, silakan dijawab. Baik. Mana mukamu? Jangan nangis. Kamu mau fokus dengan muka saya atau mau lihat data? Kenapa takut kamu? Mau nangis kamu? Biar tidak ribet bulat balik kamera. Udah gak usah hominem sejak kapan? Terima waktu saya. Terima waktu saya. Oke ya, diam kamu. Nah, si Joseph gak berani dan gak sanggup menjawab saya. Saya sudah katakan tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat. Yang saya tanya, di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus? Roh Kudus itu makhluk. Yang kamu tanya malah Deuteronomi. Di mana di dalam Deuteronomi tertulis Roh Kudus? Coba nanti kamu tunjukkan ya. Di mana di dalam kitab Ulangan tertulis Roh Kudus? Yang kamu buka itu Targum Yonatan. Itu bukan Roh Kudus. Betul. Kemudian yang menjiplak kata logos itu ya kalian Katolik dan Protestan. Nih saya tunjukkan di dalam New American Bible ya. Perhatikan ini Joseph. Ini adalah kitabmu nih, kitab Katolik nih, The New Catholic Translation. Ini American Bible ya, kita lihat. Nah, di dalam, perhatikan ini, Yohanes 1, ya teman-teman ya. Yohanes pasal 1, ayat ke-1, nih. Yohanes pasal 1, ayat ke-1, ternyata dia, ini Yohanes 1 sampai 18, coba perhatikan di sini. Yohanes 1, dari 1 sampai 18, itu bukan firman Tuhan. Tetapi jiplakan lepas yang mengutip himne Kristen, yaitu himne Platonis nih. It was probably an early Christian hymn. Tuh, yang menjiplak kata logos itu kalian, kok malah melempar sembunyi tangan kamu? Jangan nangis, Joseph. Kemudian yang menyembah patung itu kalian Katolik, makanya Protestan sendiri menuduh kalian ini penyembah patung. Nah ini ya, coba kamu lihat ini, patung kok disembah. Tuh, coba perhatikan. Tuh, jelas patung disembah. Yang namanya tawasul itu pengantara. Ya, benar tadi berantara dengan amal soleh misalnya. Ya Allah, tadi saya debat sama si Joseph menangis. Ucat, kalau amalan saya ini amalan soleh ya Allah, kabulkanlah ya Allah, berikanlah mobil Alphard kepada saya. Itu tawasul namanya. Kemudian ada orang soleh. Pak Ustadz, saya besok mau ujian nih, tolong doakan saya. Itu namanya tawasul. Bukan meminta. Sementara doa novena itu meminta kepada Bunda Maria. Coba perhatikan ini doa novena Katolik loh. Bunda Maria perawan yang berkuasa tuh. Yang berkuasa di dalam Islam, yang mengatur alam semesta itu hanya Allah. Di dalam Katolik, perawan Maria. Bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, itu hanya bagi Allah loh. Katolik ada Santa Maria disebut tidak ada yang mustahil bagi dirinya karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Kemudian apa? Ya ini nih. Dengan sangat aku mohon pertolonganmu tuh.
minta tolong kepada Bunda Maria. Kamu jangan menutupi diri dari kebenaran bahwa Katolik menyembah patung. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua di situ dikatakan jangan membuat patung bagimu. Kenapa Katolik buat patung? Ayo, di dalam doa novena, di dalam doa rosario, Katolik mengenal bulan rosario, bulan Oktober, bulan Santa Maria, bulan Mei. Kenapa kamu menyembah Bunda Maria? Jangan tertawa, lihat mukamu. Kalau saya mukanya cerah, mukanya pede, lihat mukamu pucat, gemetar, lihat muka saya. Yang saya tanya sekarang, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ayat berapa, kitab apa, 5 kitab Musa yang menyebutkan Roh Kudus? Di mana? Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga Tuhan di dalam Torah. Tunjukkan Torah mana? Kalau kamu perlu dibacakan bahasa Ibraninya, Ruach HaKodesh, saya bacakan. Di mana? Konsep Tritunggal kamu di mana di dalam perjanjian baru? Tidak kamu jawab. Kamu malah ngalor ngidul ke Nur Muhammad, ke begini, ke begono. Itu bukan yang saya pertanyakan. Banyak Kristen yang saya sadarkan, banyak Kristen yang saya mualafkan. Lah kamu malah polongo. Lihat mukamu tuh, tatap wajah saya aja gak sanggup kamu. Coba tatap wajah saya. Tuh lihat tuh, ngenes lihat mukamu itu. Oke ya. Tolong jelaskan apa yang saya tanyakan, jangan ngalor ngidul kemana-mana. Di mana Musa menyembah Roh Kudus, di mana di dalam Torah, kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Di mana dalil Tritunggal di dalam perjanjian baru, yaitu 4 kitab Injil saja. Di mana? Jangan panik, Seth. Nah, tunjukkan ya Roh Kudus di dalam Torah di mana ayatnya. Jadi, oke, ya tunjukkan sama Nandar. Aduh. Ya inilah karena keterbatasan waktu dan Nandar juga banyak banget nih dikasih pertanyaan sama si Nandar ya. Tapi giliran saya tanya, oh Joseph jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Tadi lihat bagaimana komparasi antara himne tadi ya. Nandar tadi bilang ini kan Kristen. Di situ jelas lu bisa bahasa Inggris gak sih Nandar? Di situ tertulisnya Christian hymn. Di situ Christian hymn. Nih, lu kalau nggak bisa bahasa Inggris gue terjemahin deh bahasa Indonesia. Nih, gue terjemahin dalam bahasa Indonesia ya. Gue mau tanya sama lu, himne Platonis yang kamu tahu tuh himne Platonis Timaeus oleh Plato atau dari mana? Bawa-bawa Neoplatonis. Saya buka nih, siapa sebenarnya yang terpengaruh oleh Neoplatonis? Tadi kan data saya juga udah lengkap tuh ya. Data saya udah lengkap. Nih, kamu itu nggak bisa bahasa Inggris. Christian hymn kok dibilang Platonis? Di situ Christian hymn. Nanti terjawab kenapa di situ Christian hymn. Lihat di sini. Nih, bisa baca bahasa Inggris kan kalau yang ini kan? Aduh, lihat ini. Ya, di sini dikatakan dengan jelas, ternyata Islam terpengaruh Neoplatonis. Di sini ulamanya Al-Kindi, the father of Islamic philosophy. No, makan no Islamic juga termasuk filsafat, ya. Termasuk ada dari buah dari emanisionis yang kompleks hierarkinya yang dikembangkan oleh Al-Farabi dan juga Ibnu Sina. Ini terpengaruh nih, ini Platonis nih, baru Platonis nih, baca nih. Neoplatonism in Islamic philosophy, di datanya jelas. Apa yang lu tunjukin Christian hymn lu sambungin sama Neoplatonis, nggak ada tertutup di situ. Ini ada nih gua nih. Nah, di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan apa? Their views, pandangan mereka kemudian dikembangkan, ada metamorfosis, ya. Oleh siapa? Diyakini oleh Ibnu Arabi. Ini tadi Ibnu Arabi. Nih, Ibnu Arabi. Nih Ibnu Arabi. Nyambung nggak data gua? Tuh. Hah? Ini Neoplatonis gue sebutin sama lu. Nah, kemudian berkaitan tentang menyembah patung. Lu baca dong satu raja-raja nih. Dalam perjanjian lama Allah memerintahkan untuk membuat patung apa ini? Ada bingkai singa, lembu keruk. Tapi yang Nandar nggak ngerti-ngerti dari kita diskusi udah berkali-kali. Ada atau tidak adanya patung itu tidak menjadi masalah. Sebab patung hanya sebagai sarana. Sudah ditegaskan dalam konsili. Konsili apa itu Nandar harusnya tahu. Konsili Efesus. Wah, evangelis apaan kagak tahu apa-apaan. Ayat Alkitabnya cuma itu doang, Keluaran 23-4. Ya, baca itu konsili. Kamu juga nggak jawab pertanyaan saya di awal. Mana Islam yang masuk surga dari 73 golongan? Jawab itu. Jangan lu nuntut gua mau jawab. Lu nggak jawab-jawab dari tadi. Enak aja lu. Lu aja kemana-mana. Rosario dibilang bulan Maria. Saya sudah kasih tahu tadi. Rosario sendiri juga dipakai oleh orang Protestan nih. Saya pakai sama kamu ya. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Beruntung saya sudah mempersiapkan data ini. Ya, Rosario nih. Ya, kita buka datanya. Nih, datanya Rosario sendiri. Nih. Rosario sendiri di dalam pandangan teolog Protestan. Nih, Stephen Tobler, Reform Evangelical nih, baru evangelis nih. Lihat tuh di layar dong datanya biar nggak sia-sia. Nih, tuh. Nih, ya. Rosario itu adalah kontemplasi misteri Tuhan. Nih, tuh. Protestan view. Jadi mereka juga ada rosari. Buktinya mana lagi? Nih, buktinya. Nih. Why I, a Protestant, pray the Hail Mary, berdoa kepada Bunda Maria.
berdoa melalui perantaran Bunda Maria dan menggunakan rosario. Cie, mau ngadu domba tapi nggak berhasil. Cie. Lagi kurang. Nih. Ya, banyak data saya sudah saya persiapkan nih. Ya. How to pray rosary for Protestan. Kita baca di sini. Orang-orang Protestan ini semuanya memberikan kesaksian di sini, komentar-komentarnya. Ya, baca ini. Mereka semua berdoa rosario. Nah, sekarang kamu bilang sama saya nggak ada hubungannya Joseph dalil seperti ini tawasul pembohong. Nih, saya tampilkan lagi di layar ya. Kamu itu meminta sama kuburan kok nih. Minta duit sama kuburan, gue baru tahu kuburan bisa ngasihin duit, Dar. Gila loh, minta pulus nih, kurang. Ha, ini lagi nih, Dar. Nih, ini lagi, Dar. Nih. Banyak, Dar. Nih, belum yang ini. Waduh, ngerangkak sama siapa? Ngerangkak sama kuburan. Silakan. Oke, Joseph, balikan mukamu. Mau nangis kau, kalah kau. Ayo, lihat mukamu. Lain ditanya, lain jawab. Saya kira berbobot kamu. Inikah yang dibanggakan Kristen? Baik. Ya, umat Islam itu pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ilaman aba, kecuali orang yang enggak mau. Mahya aba ya Rasulullah. Kata Rasulullah, waman ato'ani daholal jannah. Waman asoni faqad aba. Itu jelas dalilnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ya, taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Jelas. Semua pertanyaanmu itu saya jawab. Pertanyaan saya enggak kamu jawab. Saya, benar ini saya, kamu terjebak dengan ucapan saya. Joseph, ternyata Yohanes pasal 1 yang menjadi dasar dalil bahwa Yesus adalah firman yang hidup adalah ayat palsu yang mengutip himne Platonis. Terima kasih, mengacu kepada himne Kristen. Terima kasih kamu sudah jujur. Dan ini memang kitab Katolik nih ya. Ini kitab Katolik, ternyata Yohanes 1 sampai 18 itu kemungkinan besarnya adalah mengutip himne Platonis. Nah ini ya. Ya was probably an early Christian hymn. Jeder kamu. Oke, kembali. Di mana di situ? Kenapa ini waktu saya berbicara? Kenapa kamu ngomong? Sabar. Kamu aja tadi ngomong aku gak ngerecoki. Jangan nangis. Ini saya ajari kamu ya. Kalau Kristen Protestan nggak ada. Saya tidak berbicara pengertian rosario. Yang saya katakan orang Katolik menyembah Bunda Maria, Santa Maria. Santa Maria itu bulannya adalah bulan Mei. Kalau bulan Rosario adalah bulan Oktober. Itu tadi yang saya sampaikan. Mereka di dalam Katolik ada gua Maria, bersujud kepada patung. Anda menutup diri dari itu. Tetapi itu adalah salah satu kesesatan dari Katolik. Yang saya tanya adalah di mana di dalam Torah? Dengarkan baik-baik Joseph. Kenapa kamu tidak munculkan mukamu? Karena mukamu itu pucat. Ya, pucat pasik kamu. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Saya ajari caranya berdebat. Tidak pernah ada di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Tunjukkan ayat berapa, kitab apa, ayat berapa di dalam Torah yang mengatakan menyembah Roh Kudus. Jangankan menyembah Roh Kudus, kamu cari tertulis Ruach HaKodesh saja di dalam Torah nggak ada. Musa tidak mengenal Roh Kudus. Musa tidak menyembah Roh Kudus menurut kitabmu. Kenapa kalian menyembah Roh Kudus? Kenapa kalian menyembah Bunda Maria? Jangankan menurut saya, menurut Protestan saja. Mantan-mantan saya itu semuanya Protestan Katolik. Jadi saya tahu, saya dulu mantannya Advent, ya. Mereka mengatakan kalian penyembah manusia dan penyembah Maria, kok Santa Maria disembah? Ini buktinya. Kalau kamu video itu oknum. Ini doa novena yang dibaca oleh orang Katolik. Perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jelas ini novena 3 Salam Maria. Katanya kamu Katolik. Oke. Gak bakal orang Kristen sanggup menjawab pertanyaan saya. Di mana tertulis di dalam Torah, Anahnu, kamilah, Aba, Bapa, Pehaben, Anak, Peruah HaKodesh, Eloheha. Kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Di mana? Kalau tidak ada, kenapa kamu melakukan apa yang tidak dilakukan Musa? Menyembah Roh Kudus, menyembah Santa Maria. Kemudian di mana dalil Tritunggal di dalam Perjanjian Baru? Coba saya kasih tahu nih dalilnya, 1 Yohanes 5 ayat ke-7, itulah dalil Tritunggal.
kamu Katolik ditanya Tritunggal saja nggak paham. Makanya boleh kiranya Joseph suatu saat Anda dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Jadi kalau kamu mau masuk surga, ikutlah Islam. Yesus saja menjamin kalian masuk neraka. Lihat ini, ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Agama yang lebih benar dari agama Yahudi adalah agama Islam. Lukas 6 ayat 40, ya. Nih saya tunjuk kepada kamu. Waduh, waktunya masih ada nggak nih? Coba perhatikan nih, ya, dalam bahasa Ibraninya. Kamu bisa Ibrani nggak? Talmid ainenu gadol min hamoreh abal kalmi sehuslam. Jadi yang masuk surga itu adalah orang Islam. Jeder kamu. Takut menunjukkan wajah karena wajahmu udah mau nangis hadapi evangelis terganteng di muka bumi. Jeder kamu. Tuh kan? Menangis. Aduh, gak tega aku. Cep. Ini saya debat bukan sama akademisi nih, sama orang nggak jelas ini. Loh, saya akademisi, bro. Tuh, gak mungkin punya ini kalau nggak beli itu toga saya juga punya. Loh, kalau akademisi berbicara secara faktual, bukan framing atau pengacara mana yang mau nyewa kamu sebagai pengacara, mau maju sebagai pengacaranya Peggy kayaknya nggak bisa. Nah, bagian jangan kejang-kejang ya, jangan bahas pribadi, silakan. Oke. Ya, saya tadi sudah bilang dari awal, saya sudah izin. Kenapa saya ini tidak mau menampilkan layar kalau misalnya sudah lagi jam? Karena ribet bolak-balik kameranya, ya. Saya pakai iPad soalnya kegedean, ya. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Lihat di sini. Tadi sudah dibuka dalam Jewish ini, ya. Ini sudah ada mengenai Spirit of the Lord. Kamu nggak memperhatikan, makanya kalau lagi orang ngejelasin nih, dicatat, dilihatin nih. Samson ini, dia dikunjungi oleh Holy Spirit, Roh Kudus. Nih, ya, kurang. Nih, Kejadian 41 ayat 38. Can we find such a one as this, a man in whom the Spirit of God is? Daniel 4 ayat 8, Daniel 4 ayat 9, Daniel 4 ayat 18. Ini tadi saya bawa, cuman kamu nggak memperhatikan. Oke, lalu kamu bilang, oh tawasul kami, oh enggak, belum. Kamu bilang katanya orang Islam semuanya masuk surga yang memegang pada sunnah dan Al-Quran. Pret, nih, lu aja cakar-cakaran sama Salafi sama Sunni. Lu kan Salafi kan? Salafi berkedok Sunni lu. Gue tahu, gue udah bisa baca dalam lu. Lu yang nanti dibilang sama salah satu kiai itu orang Wahabi. Ya kalau kamu bukan ya Ripa itu Salafi. Dia nggak mendukung adanya Nur Nabi ini yang kamu nggak berani bahas. Ini Nur Nabi ini ada di dalam akidah kalian loh. Nih, sebagai arsitek. Kamu nggak berani kan buka ini, tapi sebelum kita buka itu, kita lihat bagaimana Ibnu Taimiyah ini dikutuk. Ya, Ibnu Taimiyah menggunakan konsep tauhid ternyata tidak diterima oleh orang Islam seluruhnya. Nih, ya, tidak diterima oleh orang Islam seluruhnya. Kenapa? Nih, dibaca saja di sini jelas. Nih, ada propaganda bahwa lawan-lawan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya belumlah mengimani Allah. Ya, tuh. Kalau kamu nggak ngikutin Ibnu Taimiyah, kamu belum mengimani. Tapi Nandar kan kalau data kamu cuma kayak gitu doang ya. Nanti teman-teman bisa lihat datanya yang paling bervalue dari mana. Nih, ini data yang saya punya. Nanti kamu minta beli sama donatur kamu, ya. Ini Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyaf Dhalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Apa ini? Makalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kesesatan Ahmad Ibnu Taimiyah. Lihat di sini. Tawasul itu menurut Ibnu Taimiyah haram. Pembohong, tawasul boleh-boleh aja. Lu pakai dalil dari mana lu? Nih, perkataan Ibnu Taimiyah dalam mengharamkan tawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh serta mengharamkan tabaruk tuh diharamin sama Ibnu Taimiyah. Lu tahu nggak sih Ibnu Taimiyah siapa? Ibnu Taimiyah itu Martin Luthernya Islam. Gue pikir saudara-saudara Protestan karena mereka dalam Yesus Kristus itu jauh lebih baik daripada Anda orang Islam. Karena kamu masih cakar-cakaran. Nanti kita lihat. Nih, lu kubur oknum, udah jelas-jelas ini bahasan bertahun-tahun. Adapun ziarah bid'ah yang ia itu dari jenis model ziarah orang-orang musyrik. Bid'ah. Lu tahu apa yang terjadi sama Ibnu Taimiyah? Tahu apa yang terjadi dengan Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah dikutuk sama ulama-ulama lainnya. Makanya dikatakan di sini apa yang terjadi bahwa Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya tidak ditolong oleh Allah. Itu katanya siapa? Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan kata saya. Makanya kalau dibilang orang Islam semuanya masuk surga itu mustahil, itu bohong. Terus kamu bilang lagi Christian hymn, Nandar udah dibilang. Di situ tertulis Neoplatonisnya di mana? Lu ngerti Neoplatonis gak sih? Ini gue buka ini Neoplatonisme.
Neoplatonis lu maksudnya dari Timaeus apa dari mana? Gue tanyain dari tadi. Dari Heraklius apa dari mana? Lu buka-buka data ini dari Katolik nih. Di situ aja tertulisnya early Christian hymn, bukan Neoplatonism hymn. Ini jelas tertulis Neoplatonism in Islamic philosophy. Di sini saya sudah punya buktinya di buku ini. Jelas sekali bahwa Nur Muhammad itu pengaruh filsafat Neoplatonisme. Kristen menundukkan filsafat, sementara Islam ditundukkan oleh filsafat. Itu perbedaannya. Sekali lagi saya ulang. Kristen, kalau kamu nggak paham, Kristen menundukkan filsafat, sementara Islam ditundukkan oleh filsafat. Nih, kamu belum bantah ini Nur Nabi. Ini hakikat Nur Nabi ini dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kamu bantah sana, kamu komentari Nur Muhammad itu dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan dibantah ini saya. Saya juga punya ajuan pertanyaan dari tadi nggak kamu sentuh. Sama tadi terkait tentang Islam. Itu Salafi sama Sunni yang masuk surga sebenarnya siapa? Itu aja dua. Belum nanti kalau saya ke Syiah. Ya, dijawab itu tolong. Jangan pakai hadis yang sembarangan kamu nggak tampil. Udah, wajahmu sini. Mau nangis kamu. Oke, teman-teman. Susah ini dia. Saya kira kamu bermutu. Pada wajahmu, Joseph. Aduh, gak tega aku. Ya, baik. Juga kok. Ini silap mulai ya. Kamu jangan terguncang nih. Joseph ini saya kira banyak yang DM saya, banyak yang nge-tag saya, katanya bagus, ternyata nggak ada ilmu. Saya tanya apa, jawabnya apa. Harusnya kalau saya tanya dalil Tritunggal, kamu buka dong ayat ini. Nandar, inilah dalil Tritunggal, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Kalau saya tanya dalil Tritunggal, harusnya kamu jawab ini. Kenapa kamu tidak jawab ini? Karena memang ayat ini ayat palsu. Akui saja kau. Nih, ya, ini ayat palsu nih. Tuh. Ternyata mengutip dari apa nih? Gak jelas asal usulnya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Bagaimana kamu masuk surga kalau kitamu dalil Tritunggal saja palsu, Joseph? Nah, begini cara menjawab. Saya nggak tanya Ibnu Taimiyah. Justru kamu itu sudah berbuat bid'ah, Joseph. Di dalam Torah dikatakan ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kamu sudah berbuat bid'ah. Kamu Katolik menyembah patung Maria, Santa Maria. Santo laki-laki ya. Kalau santo itu laki-laki, kalau perempuan santa. Nah, yang saya tanya, kenapa Joseph menyembah Bunda Maria? Padahal Bunda Maria ini, sebentar saya tunjukkan datanya, teman-teman. Ya, nih Joseph, ini cara berdiskusi, kamu saya ajarin. Di dalam bahasa Ibraninya, ya, Western Leningrad, kita lihat di sini. Lo ta'aseh pesel, jangan membuat bagimu patung. Fekhal temunah aser basamayim. Yang Taurat itu bahasa aslinya Ibrani. Kamu malah tampilkan bahasa Inggris. Sejak kapan Yesus menguasai ini Inggris? Kamu ini gimana sih? Aduh. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit maupun di air, mau di bumi, dimanapun, jangan menyerupai. Malah kamu menyembah patung. Itu tadi kamu berbuat bid'ah kamu. Ya, Katolik berbuat bid'ah, Protestan berbuat bid'ah. Lain ditanya, lain dijawab. Sudah saya katakan, tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqqal batil innal batila kana jahuqa. Kalau kamu cuma pamer clipping, pamer Ibnu Taimiyah, apa yang enggak ada urgensinya? Justru Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, mau himne Kristen ke, mau himne Platonis ke, ternyata Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 adalah ayat palsu. Itu yang menjadi entry point. Kamu sekelas baru bikin skripsi aja sudah sombong minta ampun, Joseph. Ini saya ajari kamu ya. Nih, Aiden, terima kasih. Kalahkan terus Aiden, Joseph. Kemudian orang Katolik dan Protestan mengatakan Yesus adalah firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia. Sejak kapan Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia? Aduh, kasihan. Chef, gak usah deh. Aduh, mau nangis ya, Chef. Cucup. Aduh. Kasihan deh. Nih, kata Yesus, Joseph. Aku mohon maaf ya, Dek Joseph ya. Tatap wajahku, Joseph, biar kamu mendapatkan kasih karunia berkat yang melimpah, Joseph. Nih, Chef. Di dalam Lukas 6, Sep, kamu harus kuasai bahasa Ibrani, Joseph, biar selevel dengan saya. Nih,
Saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani, kalau kamu mau masuk surga, kata Yesus harus masuk Islam. Nih, tunjukkan ya, Joseph. Nih tadi saya nggak sempat tunjukkan. Talmid ainenu gadol min hamore. Seorang murid ini tidak mungkin lebih besar daripada Yesus sebagai guru. Abal akan tetapi kolmi siapapun yang masuk Islam, sehuslam limudo yihyeh kemorehu. Jelas Yesus beragama Islam. Nih, kalau kamu mau masuk surga harus masuk Islam, bukan masuk menyembah Bunda Maria. Kemudian kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Kita lihat di sini, Salom animas irlahem et slomi et islami aninoten lahem. Yesus beragama Islam, kamu malah beragama Katolik, menyembah Bunda Maria, yang bilang Protestan. Saya ini banyak intelnya di Protestan. Jeder, gak mau menampilkan wajah karena kamu mau nangis. menang. Oke. Nggak bisa jelasin itu Nur Muhammad. Nah itu lap dulu, dari tadi saya agak rising liatinnya mau keluar soalnya itu. Iya cepet. Ya kamu juga lap dulu makanya kan. Oke, silakan. Oke, baik. Nah, tadi sebenarnya kalau Nanda perhatikan, makanya saya kalau lagi buka data, kalau sama Ripa, Nandar itu ya, sekongkol-sekongkolannya itu kalau orang lagi buka data, perhatikan. Anda boleh yang tidak memperhatikan tapi mencatat seperti saya nih. Ini catat enggak ya kan, makanya banyak yang miss. Kalau saya banyak yang saya catat. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan kalau bilangan 11, bahkan di sini dikatakan bahwa Musa itu berbicara dengan Allah dari mana? Roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Nih. Ya. Waduh, ini apa nih? Kena peringatan nih. Bentar. Udah lanjut. Udah diem orang beneran kok, ngapain saya takut sama kamu. Nah, makanya di sini jelas dikatakan bahwa roh inilah yang berbicara, ya. Ini bilangan 11 ini. Oke? Dibaca ayat ini berapa sih? bilangan. Berapa? Bilangan 11. Ayat berapa ya? Bilangan 11 ayat 20 tadi, ayat 21, ayat 18, ayat 17 sampai dengan ayat 30 nih. Jelas. Ya, di mana roh itu hingga pada mereka itu termasuk orang yang dicatat tapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka. Kepenuhan oleh siapa? Kepenuhan oleh roh mana? Ya, bilangan 11. Aduh, buang-buang saya aja. Makanya evangelis ini agak ragu saya. Ya. Oke. Keluaran 20 ayat 3 sampai 4, baca yang benar. Dari awal sampai selesai dibaca. Jangan membuat pating bagimu, jangan jadikan itu sebagai ilah lain. Pertanyaan saya, orang Katolik mana yang menjadikan patung itu sebagai ilah lain? Ada atau tidak adanya patung? Sekali lagi saya ulangi. Di sana di Timur Tengah sana banyak gereja-gereja yang dihancurkan oleh dedengkot ISIS. Patung-patung dihancurkan. Apakah kemudian kami orang Indonesia protes ke kedubes itu? Lebanon, Suriah atau negara-negara Arab? Enggak. Kenapa? Patungnya bisa dibikin lagi. Ada atau tidak adanya patung, sekali lagi orang Katolik bisa berdoa. Kami tidak seperti Anda. Karena dalam Yohanes 4 ayat 23 Yesus sudah mengatakan akan tiba masanya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa bukan tergantung pada kiblat, sama seperti kamu itu. Ya, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, Yohanes 4 ayat 23. Kemudian berbicara 1 Yohanes 5 ayat 7, kamu yang kemana-mana nih, baca nih. Pengajaran kita Nandar sama seperti orang Islam, al-ulama warasatul anbiya, ulama waris para nabi. Ntar lu gua tanya ulama mana yang mengajarkan konsep tauhid yang benar seperti Rasulullah atau Allah mau ajarkan, lu bingung. Ibnu Taimiyah lu lepeh, Ahlussunnah wal Jamaah lu lepeh, lu Islam apa lu? Hah? Orang Islam mau ngikutin Nandar nih, buku saya. Ini Ibnu Taimiyah tokoh Islam loh, Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah yang nggak penting, lu berarti nggak berpendidikan. Sorry Nandar, Islamnya masih di bawah rata-rata. Oke. Di sini 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya lu bawa ini kan. Nih, lihat nih di layar nih. Jadi gak buang-buang waktu lagi saya nampilin di layar nih. For there are 3 the bear witness in heaven. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya satu. Jeder, ternyata Bapak gereja, para salafus soleh. Ini di tahun 258 sudah memberikan komentarnya. Ini menunjukkan bahwa pengajaran ini ada tahun 258 loh. Coba cek Vulgata itu tahun berapa? Yang kamu tadi manuskrip yang tadi. Ya. Ini ada Santo Cyprianus dari Kartago yang kemarin saya sebutkan, udah dicari belum? Cyprian of Carthage ini dari mana? Gak tahu kan? Makanya kalau debat itu yang benar, jangan kebanyakan framing. Kemudian saya kasih tahu sama kamu ya, berkataan mengenai Nur Muhammad saya lanjutkan ya. Sebab kamu ini kalau nggak dikasih tahu ya. Saya tanya sama orang-orang Islam. Ini dari kitab kalian, dari Qasidah Barsanji. Saya tanya sama kamu Nur Muhammad. Ya.
Ini berbunyi usolli wa usollimu ala nuril ma'usufi bitaqadumi wal awaliyah. Perhatikan data yang saya tampilkan biar nanti kamu nggak bisa jawab lagi. Ini pertanyaan dari tadi nih. Ini Nur Muhammad yang terpengaruh pada konsep nih Philo. Kenapa saya tampilkan di sini supaya bisa memudahkan? Itulah pentingnya internet. Lu ngikutin Nandar, lu balik ke zaman batu. Pakai bilang kelipingan, emang gua Islam, kelipingan dari filsafat. Alah, nggak usah anti sama teknologi. Lu mau zaman ke Nabi lu, naik ontak kemana-mana. Pengacara nih atau minem dari tadi nih ya, jelasin coba Nur Muhammad itu kenapa ada di Islam buruan. Dari tadi nggak dijawab-jawab, takut ya Muhammad ini mau dijadiin sama kayak Yesus nih, logos nih. Jawab nih, ada data-datanya nih, data di sini juga ada. Waktu habis, Sep. Waktu habis, jangan gemetar. Waktu habis ya, tampilkan wajahmu biar orang tahu kamu mau nangis. Oke ya, terima, jangan nangis kau. Sudah saya bilang, Kristen tidak ada yang sanggup mengalahkan saya. Saya tanya dalil Tritunggal, lari ke Nur Muhammad. Kalau kamu mau, mari kita bahas Nabi Muhammad atau si Paulus yang nabi palsu. Itu baru nyambung. Ya, karena yang dibahas adalah pribadi. Ini saya lagi membahas konsep ketuhanan. Kalau kamu mau, mari kita bahas nanti ya, sesi kedua nanti besok. Nabi Muhammad atau Paulus si nabi palsu, nanti kamu bisa lari ke situ. Bahasanya jelas tentang pribadi. Sekarang saya sedang membahas konsep ketuhanan. Kenapa kamu lari ke Nur Muhammad? Kenapa lari ke Ibnu Taimiyah? Ini kitab Katolikmu menjelaskan bahwa Yohanes 1 ayat ke-1 itu adalah ayat palsu. Kok bisa? Bagaimana kamu selamat? Orang ayatnya palsu mengutip himne Kristen. Itu kalau saya mau ya, saya tanya, di mana Roh Kudus di dalam Torah, di dalam Bilangan 11 ayat berapa tadi, nggak ada di situ. Karena di dalam Perjanjian Lama, perhatikan teman-teman ya, Yahweh menurut orang Kristen itu punya dua roh. Kenapa yang disembah hanya roh baik, Roh Kudus? Nih perhatikan ya, saya tunjukkan kepada Anda. Begini caranya berdiskusi Joseph. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Tuhannya gede semua, ini Yahweh ya. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya. Makanya belajar bahasa Ibrani kamu. Feruah Adonai Sarah Meim Saul. Roh Tuhan ini menjauh daripada Saul. Yubiatatu ruah ra'ah me'et Yahweh. Ternyata roh jahat juga adalah roh Tuhan. Makanya roh jahat yang merasuk pada Yesus di dalam Matius 10 ayat 34, aku datang bukan untuk membawa damai tapi pedang. Kenapa? Karena masih ada roh jahat di dalam diri Yesus menurut 1 Samuel 16 ayat 14. Di dalam kitabmu, roh Tuhan itu ada dua, ada ruah ra'ah, ada roh kudus. Tadi kamu mengatakan berapa tadi? Bilangan 11 ya, saya tunjuk nih, mana ada roh kudus di situ? Bilangan 11 ayat berapa? Hah? Jawab dulu, ayat berapa tadi? Nggak ada, saya cek ayat ke-6. Di mana? Jangan bengong kamu. Woi, jawab dulu, singkat. Di ayat berapa? Bilangan berapa tadi yang ada roh kudus? Mau nangis dia. Bilangan berapa, Sep? Sangat kasihan ya. Dalam etika berdiskusi, ketika Anda tidak memperhatikan data yang ditampilkan, itu urusan Anda. Dan ini waktu Saya Anda tadi, berbicara. oke, ini waktu saya, siap, ini waktu saya ya. Tidak ada roh kudus di dalam bilangan. Tadi dia bilangan 8 katanya, mana ada roh kudus nih? Coba cari di dalam bahasa Ibraninya. Ya, di dalam ayat berapa? 22. Mana di sini nggak ada roh kudus? Ya, di mana? Nggak ada kamu, data palsu kamu. Tunjukkan di dalam bahasa Ibrani, di dalam kitab Torah ada roh kudus. Sampai dunia kiamat pun gak pernah ada. Karena roh kudus itu makhluk. Yesus juga makhluk. Yohanes 14 ayat Wahyu 3 nomor 14. Yesus adalah makhluk ciptaan Allah. Sudah tahu ciptaan disembah. Makanya kamu akan diusir oleh Yesus. Bahkan orang Katolik itu dan orang Protestan akan digarami oleh api. Berapa ayatnya? Markus 9:49. Orang Kristen akan masuk neraka digarami oleh api. Yohanes Pembaptis mengatakan, orang yang datang setelahku bukan membaptis dengan air, tapi dibaptis dengan api. Kalianlah yang akan dibaptis oleh Yesus di neraka. Tuh, makanya Yesus mengatakan orang Kristen ini akan dibaptis di neraka. Di mana ayatnya? Matius 5, Joseph, perhatikan. Matius 5 ayat 20, orang Kristen akan dibaptis di neraka.
Ya, perhatikan Sep, jangan nangis Sep. Nih Sep, lihat wajahmu itu Sep. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Katanya ada penebusan dosa, tapi kalau agamanya tidak lebih benar dari agama Yahudi, kok masuk neraka nih? Ya, oke. Bagaimana kamu bisa masuk sorga? Tadi saya sudah tunjukkan, Lukas 6:40, nggak ditanggapi kau. Tuh. Kalau mau masuk surga harus Islam, kata Yesus. Sehuslam limudo yihye kemorehu. Makanya jangan buta terhadap original teks. Lihat wajah Joseph. Aduh, bodagis kamu. Lain ditanya, di mana Roh Kudus di dalam Torah? Jawab ya, jangan kabur kau. Nah, ini jawaban dari pertanyaan saya nggak ada sama sekali mengenai Islam, Ibnu Taimiyah. Ini waktunya Anda mau nantangin saya sudah, ini waktu saya diam. Iya, waktunya belum dimulai, kamu udah ngomong. Diam. Anda tidak menjawab pertanyaan saya sama sekali. Anda bilang saya ngawur kemana-mana, ngaca. Anda bahas ketuhanan, tapi yang Anda bahas Mariologi. Mariologinya Katolik, Mariologinya Protestan. Kalau kata Romo saya, kamu tuh kuah kosong, Nandar. Lebih parah daripada teman-teman dari Protestan. Karena mereka adalah saudari-saudari saya dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya tadi sudah tampilkan bagaimana usaha gereja-gereja di luar gereja Katolik bersatu kembali dengan gereja Katolik. Kau kuah kosong, Nandar. Kau nggak ada apa-apa. Saya tanya mengenai kalau Yesus Islam, saya ikutin alur kamu. Kalau memang di dalam Lukas 6 ayat 40 dikatakan Yesus beragama Islam, Islam mana yang diajarkan Yesus? Islam mana yang diajarkan Yesus? Silakan ditanya. Jangan kamu jawab pakai asinsi, itu nama nabi kamu yang berbicara. Yesus menghendaki kalian jadi Islam apa? Salafi, Sunni. Faktanya kalian terpecah menjadi 73 golongan, dan itu yang kamu tidak bisa jawab dari tadi. Ada 73 golongan dan golongan itu semuanya punya nama, Nandar. Jangan menipu. Khawarij itu termasuk golongan. Muawiyah yang membunuh. Itu enggak keceplosan. BUNUH, cucunya Nabi kalian, tragedi Karbala, Hasan dan Hussein, si Muawiyah itu Islam. Itu masih ada golongannya sampai sekarang. Yang suka mengkafir-kafirkan itu Khawarij. Masuk Islam nggak mereka? Salafi yang dituduh oleh orang Sunni Wahabi, itu Islam, masuk surga nggak mereka? Orang Sunni yang tadi tawasul, yang disebut dengan Ahlul Bid'ah, masuk Islam nggak? Itu lu nggak jawab dari tadi. Cuman bermain-main kata dengan hadis-hadis lu yang gua nggak tahu itu hadis riwayat mana. Tampilin dong datanya. Saya tampilin ayatnya pakai data kok. Ini cara diskusi dan akademis. Oke, saya lanjutkan tadi. Dengerin, kalau saya pakai data, simak biar nggak malu-maluin. Itu kan direkam di YouTube lu yang jadi malu-maluin. Saya buka tadi bilangnya 11. Saya diskusi sama kamu, sama si Ipeh, itu saya selalu bilang, perhatikan kalau orang lagi nampilin data, catat boleh, tapi mata tetap tertuju pada sini. Yang saya buka bilangan 11, saya 24 sampai dengan 31, 35 tadi. Kenapa bilangan 8? Nyalahinnya saya. Sorry, tahu saya dalam surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju'ullah. Sungguh telah ada pada dirimu Rasulullah suri tauladan nyata. Betul. Muhammad lu jadiin suri tauladan enggak apa-apa, tapi buta hurufnya jangan lu ikutin. Ya. Ini tadi gue tampilin pakai data nih. Kemudian yang tadi lagi Lukas 6 ayat 40, lu baca yang benar, ini berkata tentang apa? Ada di sini tentang ajaran Islam. Pakai bahasa asli. Oke, runutkan itu Muslim itu dari bahasa mana? Sama enggak dengan kosakata padanan kata Islam? Ya. Jujur, jangan comot-comot ayat. Gue comot ayat Al-Quran lu yang berbunyi fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholat mau lu. Enak aja lu comot-comot kitab suci gue lu. Udah ajaran Spanyol, separuh nyolong. Nih Nur Muhammad lu gak berani sentuh ini. Oknum, pala lu peang, oknum nih. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nandar. Ini masih denial nih orang Islam, yakin. Gak dibahas-bahas dari tadi gue tanya, ini Nur Muhammad dari mana ini? Pemahamannya kok mirip sama Yesus Kristus, Logos. Kenapa? Orang-orang bertanya, orang-orang menuduh saya katanya, oh kenapa kamu bahas Muhammad, kan yang lagi bahas Yesus. Lu jangan standar ganda, makanya jadi Islam punya standing position. Lu nganggap Yesus sebagai Tuhan atau Nabi? Gua ikutin alur lu, gua kejar di alur lu. Kalau lu nganggap Yesus sebagai Nabi, oke. Muhammad Nabi nggak? Itu samakan persepsi dulu makanya. Ini cara diskusi. S2 cara diskusinya kagak bener ya, tadi nggak kena poinnya. Saya tanya itu pertanyaan itu dari tadi belum dijawab-jawab nih. Data saya di buku-buku ini tebel. Belum kalau saya tampilkan buku yang lain termasuk buku yang saya capture di sini. Kenapa saya nggak tampilkan secara fisik? Ribet teman-teman. Sengaja saya buat seperti ini. Sekali lagi kemajuan teknologi memudahkan kita membongkar bagaimana Islam itu ya. Dijawab Nur Muhammad, filsafat Yunani. Lu jawab nih tadi gue udah tampilin data, lu tinggal screenshot ya. Tadi mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7 juga udah gue jawab, Nandar. Dalil Tritunggal itu justru lebih bagus lu yang bawain. Kenapa? Udah bosen mengenai Tritunggal, pasti nanti kesini-sini tahu gue. Nanti 28, 19, ayat 20 nih.
Tadi sudah saya katakan di dalam Islam ada al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Bapak-bapak gereja kami adalah orang-orang yang berjasa. Kanon Alkitab kan dari mereka. Kan kamu tahu, evangelis. 2 Tesalonika 2:15 itu berbunyi apa? Berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami. Ya, ini Santo Cyprianus dari Kartago di tahun 258 memberikan komentar terkait tentang 1 Yohanes 5:7. Jadi ajaran ini ada dari abad pertama, tidak mungkin di abad ketiga, abad keempat manuskripnya nggak ada. Loh, abad kedua aja sudah ada kok ini komentarnya. Logika dong. Al-ulama warasatul anbiya. Silakan dijawab pertanyaan saya yang dari tadi kamu nggak jawab, cuman nyari kemana roh Tuhan, nanti kamu jawab. Ini 1 Samuel ini sudah dijawab di sarap Waktu habis. Oke, sekarang saya ya. Ternyata Joseph gak ada isinya. Lain ditanya, lain jawab. Ini, gua ajarin caranya berdebat. Begini Joseph. Makanya dia nggak mau memperlihatkan wajahnya, mau nangis dia. Nih, lihat Joseph. Saya kan tanya, di mana tertulis Roh Kudus di dalam Torah? Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Kenapa Katolik dan Protestan menyembah Roh Kudus? Musa saja nggak kenal Roh Kudus. Di mana tertulis? Rupanya kamu baca terjemahan, nggak ada Roh Kudus di situ. Ini ya, ini terjemahannya juga roh. Ini ya. Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan yang berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya. Ini roh apa? Karena Tuhanmu itu punya roh jahat. Yang Spanyol itu ya lu. Ambil kitab perjanjian lama, kok gua yang dibilang Spanyol. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya ya. Langsung ke ininya. Di dalam bahasa Ibraninya bukan Roh Kudus ini. Haruah. Seroh, satu roh. Fayit nabau. Mana Roh Kudus di sini? Nah, satu lu, kena tampo lu. Gak ada Roh Kudus di situ. Kemudian di dalam, nih saya kasih tahu caranya kamu berdebat. Ditanya apa, jawab apa. Kamu itu gimana sih? Nih, caranya begini, saya telah mundur ya. Kita lihat nih. Tuhanmu itu punya roh jahat juga, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jangan-jangan yang hingga pada bilangan 11 nomor 25 itu roh jahat Tuhan. Kan yang saya tanya jelas, sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Gimana dalil Musa menyembah Roh Kudus? Bilangan 11 ayat 25 nggak ada di situ Musa menyembah Roh Kudus. Dan roh yang di situ maksudnya roh iblis. Coba kamu lihat 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 15. Tuhanmu juga punya Spanyol, yaitu roh iblis. Ini kita sedang membahas konsep ketuhanan, lali ke Nur Muhammad, gak nyambung. Bahas tentang mazhab. Kalau kamu mau, mari kita berdebat nanti setelah ini ya, besok ya. Mau Paulus Nabi palsu boleh, mau apa lagi tentang konsep keselamatan baru. Kamu yang ditanya, lain dijawab, lain ditanya. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya, jangan nangis. Makanya kenapa mukamu tidak ditampilkan? Nyonyor kon, bapak belur kon hari ini. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Satu. Yang kedua, di mana di dalam Torah berbunyi Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, Anahnu kamilah Aba, Bapa, PHBen, Anak, Perwah Hakodes, Eloheha, dan Roh Kudus Tuhanmu. Pertanyaan singkat jelas saja kamu nggak paham. Saya disuruh memahami pertanyaanmu yang nggak ada korelasinya dengan konsep ketuhanan. Katolik menyembah Bunda Maria, kamu nggak tanggapi. Katolik loh menyembah Bunda Maria, menyembah Roh Kudus, menyembah patung, kamu nggak tanggapi. Mana dalil Tritunggal? Sudah tahu dalil Tritunggal palsu, kamu yakini. Makanya di dalam Kristen ini ada Lutheran, ada Calvinisme, ya. Konsep keselamatan juga berbeda, ada sola fide, sola gratia. Aduh, Joseph kamu. Yang berikutnya, kamu nggak pernah memperhatikan apa yang saya katakan. Di mana Yesus mengatakan firman yang hidup? Ya, coba di mana? Jangan makan, mana wajahmu yang sudah menangis itu, nyanyor kamu. Di mana Yesus mengatakan dia adalah firman yang hidup? Baca Yohanes 17 ayat ke-8. Dia itu bukan firman yang hidup. Ini saya konsisten dan komitmen membahas tentang konsep ketuhanan. Di mana Yesus mengatakan dia adalah firman yang hidup dalam bahasa Ibraninya. Payomer Yesua Hamasya Anohi Hamilah o Anohi Hadabat Ani Rotseh Lihyot Anasim. Di mana itu? Babak belur kamu bahas Roh Kudus Tuhan di dalam Torah nggak ada. Yesus mengatakan firman yang hidup nggak ada. Kristen masuk neraka. Kalau di dalam Islam masuk surga itu bukan golongan ini, golongan anak, golongan sana. Ya, kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni.
Ini kita tidak membahas konsep keselamatan. Kalau kamu mau ya, nanti kita bahas konsep keselamatan dalam Islam dan Kristen. Baru kita nanti bahas tentang surga dan neraka. Ini yang kita bahas konsep ketuhanan. Kamu menyembah Maria nggak ditanggapi. Kamu menyembah patung nggak ditanggapi. Tidak ada dalil Tritunggal nggak ditanggapi. Makanya ada Oneness, ada Triteos, Tritokos, Trinotos, Trinitos, Tolokoto. Tobat Joseph. Kamu sudah tidak berani menampilkan wajahmu karena wajahmu penuh dengan kesedihan. Pasti kamu gak bakal nyambung di jawabannya. Di mana dalil Tritunggal? Di mana dalil Yesus adalah firman yang hidup? Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Tertulis di mana Roh Kudus di dalam Torah? Pasti nyonyor kon. Babak belur kon. Udah dilap dulu ludahnya ya. Saya agak risih soalnya lihatnya. Dilap dulu. Nah, lagi, tuh mau nangis dia. Enggak, Mau nangis apa? dilap dulu. Nah, kan sama-sama. Coba Nah. wajahmu, tampilkan wajahmu. Lihat wajahmu kenapa ditutupi? Data kok. Mau lihat wajah saya Iya, apa sih, wajahnya ya? tampilkan. Jangan menutupi. Aku aja kalau mau buka data tinggal Udah ini giliran saya udah usah curhat. ya silakan. Kebanyakan curhat. Nandar. Gue udah bilang dari awal dari tadi lu gua nggak nyambung bahas ketuhanan tiba-tiba bahas. Lu ngerti nggak sih? Ngerti nggak Dar? Dari tadi yang tiba-tiba bahas Bunda Maria apa? Itu Mariologi. Bedakan lu ngerti. Lu kan evangelis Dar. Tahu teologi nggak? Teologi itu teos dan logos, membahas tentang Allah, betul. Membahas tentang Allah, membahas tentang Tuhan. Lu kenapa bawa Bunda Maria? Hah? Mau bahas tentang apa? Maria itu Mariologi. Jatuhnya lu mau diarahin penyembah Bunda Maria. Gua udah tampilin data dari tadi. Bahkan Martin Luther pun tidak menganggap Katolik penyembah Bunda Maria. Apa sih intel lu, ha? Mantan lu? Gua heran ada orang yang mau kayak lu. Hah? Nggak percaya saya tadi sudah tampilkan data segitu banyaknya orang-orang Protestan bahkan dari sumber-sumber gereja Protestan sendiri yang menghormati Bunda Maria. Tukang kibul cuman ngomong datanya cuman itu kata orang oh ya persis ya kayak hadis ya. Saya mendengar dari ini, itu namanya bukan data, itu namanya ngegosip Dar. Pantesan aja nggak ngerti. Oke, kita jelasin di sini nih. University of Dayton. Nih datanya University of Dayton ya. Udah dijelaskan dari tadi, apakah Katolik menyembah Bunda Maria? Di awal tadi saya sudah menjelaskan bagaimana perbedaan antara latria, evangelis belajar nih latria, nggak usah sosokan bahas sola fide, sola gratia, latria dan dulia, ya. Iya nanti kita akan bahas kenapa di situ di dalam novena itu dikatakan Bunda Maria. Kamu baca bagaimana di dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia menyerahkan ibunya kepada Rasul Yohanes dan kepada para murid. Kau baca bagaimana doa novena 3 Sal Maria itu dapat dari konsili Efesus untuk menekankan bahwa Maria adalah Theotokos bukan Kristotokos. Wah ini gila, evangelis gak ngerti sejarahnya, gue aja tahu sejarah Islam. Muawiyah gue bahas tadi, gue senggol-senggol ya. Jadi latria ini adalah penyembahan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan dulia kepada orang-orang kudus. Latria ini penyembahan. Dulia ini penghormatan, tolong bedakan Islam. Ya, itu kan kalian juga nyolong. Makanya tadi kan ada Nur Muhammad, itu nanti kena di latria sama dulia Nandar. Lu percaya deh sama gue, kalau lu berani bahas ini. Karena ini masuk dalam akidah kalian dan dalam penciptaan kalian. Ini masuk akidah lo, jangan lu bilang ini. Jangan lu bilang apa? Nggak ada urusannya sama konsep ketuhanan. Ini masuk konsep ketuhanan. Nih, ini imanensi. Lu makanya ngerti nggak imanensi apa? Ini konsep filo itu kan tadi yang lu bahas di kutip-kutip Yohanes 1 ayat 1 itu konsep katanya Platonis. Ini imanensi. Nih, menyatukan Allah. Nih, Allah tuh lu jadi satu sama Nur Muhammad. Lu kurang emang. Oke, baik saya tampilkan data yang selain itu ya. Nggak percaya Nur Muhammad itu akidah juga menyembah kalian itu Muhammad itu juga bagian dari Allah. Nih dengerin nih, guru ndak lu sendiri ngomong. Kita cari-cari maknanya lagi. Nih. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak percaya sih lu kalau misalkan ini akidah konsep ketuhanan. Orang guru ndak lu aja mengatakan Allah yang perkasa, Allah yang kekal Muhammad. Ini karena ini baca nih, gua biruin. Menyatukan Allah dengan Nur Muhammad. Wah lu konsili dulu no sama si Juma sono, guru ndak lu. Parah lu, abang ndak dilupain. Sengaja gua entar Nandar gua taruh bagian akhir supaya lu bisa mikir. Ya, Nur Muhammad ini sekali lagi masuk akidah. Ya, oke dijawab. Terkait tentang Roh HaKodesh, oke ini tadi saya sudah sampaikan. Nih, dari Separia, Aqidat Ishak. Kemudian dari Mazmur, Psalm ini dari Mazmur 1 ayat 12-13 nih. Ya, fashion a pure heart for me, O God, create me in steadfast spirit, do not cast me off your presence, or take your Holy Spirit away from me. Nih, Sefaria masih bisa bohong. Nih, Ruach HaKodesh nih. Ya, Ruach HaKodesh nih. Ya, ini si Freddy Farim ya. Ini baca nih. There is none like the Almighty Yeshurun, Israel says, there is none like God. And the Holy Spirit responds. Nih. Dari tadi udah dibahas sih sebenarnya.
Ya udah, tapi kalau masih itu. Terus tadi lu bilang makanya pahami bahasa Ibrani. Sejak kapan Lukas 6 ayat 40 pakai bahasa Ibrani? Mau menipu? Lukas itu pakai bahasa apa? Bahasa Latin atau bahasa Ibrani? Gak usah nipu. Hah? Udah sok-sokan nih makanya pelajari bahasa Ibrani. Lukas aja pakai bahasa apa kok bahasa Ibrani? Waktu habis. Nggak ada yang jawab pertanyaanku. Aduh, pertanyaanku nggak ada yang jawab ya. Makanya nggak berani dia nampilkan wajah, karena wajahnya penuh dengan kenangisan ya, pucat ya, kalah debat. Oke, ini Joseph gua ajarin caranya, ya. Nih, di dalam kitabmu ini Tuhanmu itu punya dua roh. Yang pertama roh jahat, yang kedua roh baik, itu Roh Kudus. Ini kita lihat ya, Feruah Yahweh Sarah Meim Shaul. Yubiat hatu ruah ra'ah. Ternyata Tuhanmu ini punya roh jahat. Itulah yang menghinggapi Yesus. Me'et Yahweh, dan roh jahat yang daripada Tuhan. Loh, jadi yang saya tanya itu Roh Kudus. Nih, kamu ya perhatikan nih Joseph. Bilangan 11 nomor 25 itu bukan Roh Kudus, itu roh jahat. Nih, di dalam bahasa Ibraninya ha ruah, bukan Roh Kudus. Contoh kalau Roh Kudus tulisannya bagaimana? Nah, makanya, aduh kamu nggak bisa bahasa Ibrani soalnya, makanya kamu kalah debat. Coba perhatikan nih ya, Yohanes 14 ayat 27 dalam bahasa Ibrani ya. Kita lihat nih tulisan Roh Kudus bagaimana. Oke, sebentar. Yohanes 14 ayat 26. Nih, Joseph. Nih, Abal ha menahem ruah hakodes. Ini baru tulisan ruah hakodes. Pertanyaan saya, di mana di dalam Torah ada tulisan ruah hakodes? Sampai dunia kiamat, saya jamin, saya kasih kamu uang 100.000 untuk beli topeng yang lebih bagus. Di mana di dalam Torah ada tulisan ruah hakodes? Kamu nandar. Kapan Yesus bahasa Ibrani? Dodol, Yesus gak pernah bisa bahasa Yunani, apalagi bahasa Inggris. Nih saya tunjukkan ya, Yesus itu sehari-harinya ngobrol bahasa Ibrani dan Aramaik. Nah kita lihat di sini. Kok babak belur kau? Ya, gak. Siapa dulu evangelis dilawan? Nih di dalam Kisah Para Rasul ya. Di dalam Kisah Para Rasul, coba perhatikan nih. Perhatikan Joseph, biar kamu tahu. Si Paulus, nabi palsu dari Tarsus mengatakan, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Jadi Yesus itu ngomongnya bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Tunjukkan hal yang sama kalau Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani. Gak pernah. Yunani itu bahasa pagan. Makanya kamu agama pagan, menyembah Bunda Maria. Tuh, saya sudah boleh ya, kamu menyembah Bunda Maria. Nih, kalau permohonanku ini benar-benar sesuai dengan kehendak putramu, dengan sangat aku mohon, oh Bunda. Makanya Protestan menyebut kalian memberhalakan Bunda Maria. Dalam doa novena jelas kalian meminta kepada Bunda Maria. Ini bukan katanya. Doa novena itu memang salah satu ibadah yang dilakukan oleh orang Katolik. Gak usah kamu menyangkal. Ya. Yang saya tanya Roh Kudus, yang dijawab bahasa Inggris. Sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus berbahasa Yunani? Sampai kiamat pun gak ada Yesus berbahasa Yunani. Tapi kalau Yesus berbahasa Ibrani, catat Kisah Para Rasul 26:14, si nabi palsu dari Tarsus mengatakan Yesus bahasa Ibrani. Kenapa kamu antipati dengan bahasanya Yesus? Karena kitabmu perjanjian baru bahasa aslinya Yunani adalah hasil konsili paganisme. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dibentuk pada tahun 329 Masehi, yaitu Kodek Vatikanus. Jeder, orang kodeknya saja dibuat di Vatikan, makanya bahasa Yunani. Jeder kamu. Gak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Kamu menutupi wajahmu karena wajahmu mau nangis. Menatap wajahku saja kau tidak mampu, karena wajahku bagaikan rembulan yang bersinar di malam hari, menyinari orang-orang Kristen yang dalam kesesatan. Saya ulangi pertanyaan saya, di mana tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah? Jangankan Musa menyembah Roh Kudus, tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah saja nggak ada. Tunjukkan bahasa Ibraninya. Satu ya, tunjukkan bahasa Ibrani Roh Kudus di dalam Torah. Yang kamu buka itu kamus dul. Kalau Torah itu Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar. Yang dibuka Targum, yang dibuka Midras, Ancai. Lagi bahasa Inggris, coba tunjukkan. Di dalam Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Debarim, ada tulisan Ruach HaKodes. Kalau tidak ada tobat dari menyembah Roh Kudus itu makhluk. Roh Kudus itu makhluk ciptaan Tuhan, jangan disembah.
biar tidak masuk neraka. Orang Katolik dan Kristen masuk neraka, Markus 9:49 akan digarami dengan api. Begini caranya berdebat. Kamu takut menampilkan mukamu karena kamu penuh dengan kekalahan. Ceder kamu. Tunjukkan di mana Roh Kudus dalam Torah. Tulisannya kalau nggak bisa baca, saya baca. Ayo, Itu sama muncrat soalnya. Ya udah, jangan nangis. Aduh, hujat. Jangan nangis kau. Salah pilihan kau. Ini ronde terakhir ya, habis ini berarti. Kabur. Ayo saat maghrib. Ini baru setengah 6. Udah berarti kamu sholat maghrib ya. Baiklah, ya saya nggak bakal maksa. Aduh, suaramu sudah paruh begitu, nggak apa-apa. Wajahmu sudah mengenai saya. Joseph, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat. Apalagi kami konsultasikan. Silakan. Ya, jangan nangis. Oke, coba ya. Oke, kita bahas dulu dari tadi udah dibilangin perbedaan antara Latria Dulia, lu kagak ngerti Nandar kuah kosong amat lu ya. Baca yang bener dong Dar nih. Tadi udah dijelasin. Novena 3 sama kayak ini. Perbedaan antara Latria dan Dulia. Sekarang kalau gua tanya lagi Latria dan Dulia, gua pikir lu enggak bakal ngerti. Enggak ngerti, enggak masuk di otak lu. Kenapa? Karena lu cuma bisa framing. Di sini dibaca ya. Di sini dibaca bahwa Bunda Maria di sini hanya sebagai perantara kepada siapa? Nih baca, kepada putranya, kepada Yesus Kristus, bukan kepada Allah Bapa. Sebab dalam 1 Timotius 2 ayat 5 yang menjadi perantara antara Allah Bapa dan manusia, Yesus. Kenapa bisa Bunda Maria menjadi pengantara kita? Sebab kamu tanya sama orang Protestan, orang Katolik, orang Ortodoks, jangan kamu coba bentur-benturkan Anda, karena kita Islam terpecah jadi 3 golongan. Ut unum sin, bahasa Latin. Ya, jangan extra elsiam, ut unum sin. Doa Yesus pada para murid supaya mereka menjadi satu, orang Katolik, Protestan, orang Ortodoks jadi satu, kelar Islam. Ya. Itu OTW nanti. Tadi saya sudah buka websitenya. Makanya di sini ini menjadi perantara. Ya, peristiwa mukjizat Tuhan Yesus pertama merubah air menjadi anggur pada saat pesta perkawinan di Kana itu berkat Bunda Maria. Dari mana bukti bahwa Bunda Maria sudah di surga? Wahyu 12 ayat 1, maka tampaklah perempuan di langit berselubungkan matahari bermahkotakan 12 bintang. Wah, evangelis gak tahu ayat itu, putar-putar aja. Udah gue bilang, lu bahas Maria, gue bahas Muhammad lu. Karena Maria ini mariologi bukan teologi. Sekelas evangelis katanya nggak bisa dikalahin sama pendeta tapi nggak ngerti teologi dan mariologi. Sindar udah ulang-ulang dari tadi. Ya, kemudian sekali lagi saya katakan sama kamu nih. Ya, gue bilang lu separanyolo kenapa? Nih, Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri teologi konsep ketuhanan yang 20 sifat, Allah wujud tidak bawa pengalaman itu loh konsep ketuhanan. Itu baru lahir di abad ke-9. Abad ke-9. Dia dulu mantan Mu'tazilah, aliran sesat, pengikut Mu'tazilah. Yang ini oleh buku ini ditentang akidah salam versus ilmu kalam. Kena lu. Saya pakai data buku banyak banget, cuman memang tidak akan cukup ini. Nanti dibantah di sini. Bagaimana pemikiran dari ilmu kalamnya nih? Nih, Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dianggap sesat nih. Saling menyesatkan satu sama lain. Ini lahir tahun abad 9. Dia lahir, Ibnu Taimiyah ini lahir setelah Abul Hasan Al-Asy'ari. Dijawab dong. Ini konsep ketuhanan nih. Antara 20 sifat Allah dengan Allah, tauhidnya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mana yang benar? Dari tadi nggak dijawab itu. Ya, orang Islam masuk surga. Gua bilangin, kalau lu bahas Allah lu pakai kutip ayat, orang Islam akan masuk surga semuanya. Lu berarti mau nunjukin Muhammad sama Allah saling kontradiksi. Muhammad bilang hanya ada satu golongan dari 73 golongan. Lu jelasin 73 golongan yang masuk surga satu golongan mana? Nggak dijelas-jelasin dari tadi. Lari ke sana, lari ke sini, yang lari siapa? Lu pakai lari ke 1 Samuel 6:14. 1 Samuel 6:14 lu baca makanya. Masa nggak tahu? Di situ konteksnya Saul itu berdosa karena ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan untuk memusnahkan suku Amalek. Nih, bukan berarti ada 2 roh, satu roh Tuhan, satu roh jahat itu jadi Roh Kudus. Wah, lu kalau misalkan gue balikin ayat Al-Qur'an lu ntar itu lu buka tuh Al-Imran ayat 45 tuh. Ya, siapa di situ Khairul Makirin? Jadi di situ Saul itu berdosa karena ketidaktaatannya. Arti dari kata roh jahat daripada Tuhan itu artinya Tuhan mundur daripada Saul. Dan atas izin Tuhan maka roh-roh jahat mulai mengintimidasi Saul. Masa lu baca ayat kitab suci orang Kristen, orang Yahudi, yang lu bilang ya orang Yahudi originalnya, masa kayak baca Al-Quran, amin, ditanya tafsirnya apa, dia tafsir ulama. Kalau nggak tafsir bebas suka-suka. Nggak bisa gitu, baca konteksnya. Samuel di situ berbicara Saul itu kenapa? Ya, tolong dijawab itu dari tadi nggak dijawab-jawab. Nur Muhammad juga nggak dijawab, Novena udah dijawab ya. Dari tadi ini Latria dan Dulia baca nih data saya. Konsili Nikea ya. Silakan. Kalau misalkan Anda bisa menjawab, ini Anda nggak dibilang kuah kosong. Tadi berkenaan dengan ruh kuah hakodes di dalam Kejadian 2 ayat 7 di sini juga dikatakan Tuhan di sini dikatakan meniupkan nafas kehidupan. Tahu Roh Kudus itu apa? Roh yang memberi kehidupan ini.
Habis waktunya Saya Joseph. udah disebutin dari Mazmur juga. Habis Dari Safari. waktunya. Nggak dibahas Habis dari waktunya. Loh, Fokus habis sama waktunya. saya. Loh. Kamu jangan berguca. Habis waktunya Joseph. Jangan nervous lah. Berapa putaran lagi? Sholat nggak? Yang saya tanya berapa putaran lagi, bukan Iya, sholat lu apa? sholat nggak? Maksud gue biar ada patokannya. Tadi saya sudah bilang sholat saya jam Lu 6 penipu maghrib. ya? Sholat Loh. maghrib itu waktunya jam 5.44, 12 menit Loh. lagi. Kamu waktu mana? Dor. Nyungsep ke bawah.